Hai guys, my name is Nurul Tumeung, dan hari ini saya akan membahas tentang topik mikroekonomi, which I have learned in Economics in Business class, yaitu pengantar dan mekanisme pasar. Nah, pertama kita akan membahas tentang ilmu ekonomi. Nah, di ilmu ekonomi ada three main parts. Ada scarcity atau kelangkaan, ada choices, dan opportunity cost. Nah, pertama kita bahas dulu tentang scarcity. Scarcity itu ketersediaan sumber daya terbatas karena adanya terlalu banyak demand, maka resource-nya limited. Kedua ada choices. Choices itu berbagai hal yang berbeda di mana seseorang dapat memilih, dan apapun yang dia milih itu akan efek di output kita nantinya. Ketiga ada opportunity cost, yaitu nilai yang bisa didapatkan seseorang tetap dilewatkan karena lebih memilih pilihan lain. Contoh, jika seseorang ditawarkan untuk memilih mobil atau uang 10 juta, dan ia lebih memilih mobil, maka ia akan kehilangan uang 10 juta dan itu may or may not be a regret for that person later on. Nah, berikut ada penjelasan demand dan supply. Nah, pertama kita akan membahas tentang demand dulu. Demand itu keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi demand, yaitu ada harga barang itu sendiri, harga barang lain, tingkat pendapatan, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga di masa mendatang, distribusi pendapatan, dan usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Berikut adalah supply. Supply itu jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi supply itu ada harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terikat, harga faktor produksi, biaya produksi, teknologi produksi, jumlah pedagang atau penjual, tujuan perusahaan, dan kebijakan pemerintah. Nah, berikutnya kita akan melihat kurva demand dan supply. Pertama, demand. Demand itu inversely related. Why? Karena jika price-nya naik, maka quantity of demand-nya akan menurun, dan vice versa. Jika price-nya turun, maka quantity of demand-nya akan naik. Contoh, seseorang ingin membeli air minum, botol air minum. Contoh, ia ingin membeli Ake. Nah, harga sebelumnya 5.000, sekarang sudah meningkat jadi 10.000. Maka otomatis orang tersebut akan lebih memilih air minum lain karena Ake mahal dan ada botol minum lainnya yang lebih murah. Nah, sorry for the pause. Nah, itu adalah contoh law of demand. Nah, sekarang kita kan ke law of supply. Supply itu directly related. Why? Karena jika price-nya naik, quantity suatu barang yang diproduksi juga akan meningkat. Karena banyak orang membeli barang tersebut, maka usaha itu otomatis akan memproduksikan lebih banyak barangnya. Nah, dan juga jika price-nya menurun, maka quantity suatu barang yang akan diproduksi juga akan menurun. Nah, terakhir untuk video saya adalah kenapa konsep ini penting. Kenapa kita harus mempelajari law of demand and supply atau overall mekanisme pasar. Nah, pertama untuk memastikan yang efisien, kedua memberikan signal dan insentif untuk memproduksi barang yang disukai konsumen, memberikan insentif kepada perusahaan di mana ia harus berinvestasi and where not to, dan keempat untuk mendorong perusahaan untuk melestarikan sumber daya yang langka. That's it for my video.
Thank you for watching, thank you for listening. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga video ini bisa bermanfaat for you all. Dan semoga video ini, because of this video, you guys can learn a lot more tentang market mechanism dan juga tentang law of demand and supply. Terima kasih.